Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Seringkali kita mendengar ustadz-ustadz salafi wahabi itu menolak untuk bertaklid dan menyerukan orang untuk tahu dalil dari yang dia kerjakan. Seolah-olah kalau tidak tahu dalilnya itu masalah. Tidak boleh taklid, harus ikut kitab dan sunnah. Dan mereka itu kan mengaku sebagai pengikut mazhab Hambali. Maka saya akan bawakan 3 ulama dalam mazhab Hambali di mana mereka sepakat mengatakan bahwa taklid itu adalah boleh, bahkan ada yang mengatakan wajib ya. Yang pertama adalah Muwaffaquddin Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nadir wa Jannatul Manadir. Nanti saya bacakan satu-satu ya. Yang kedua adalah Al-Fatawa Al-Kubra, ini karya Ibnu Taimiyah. Kemudian yang ketiga adalah I'lamul Muwaqqi'in, ini karya muridnya Ibnu Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim. Kita baca yang pertama dari Raudhatun Nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taqlidu fil furu'i, adapun taklid di dalam masalah furu' yaitu masalah fikih, fahuwa jaizun, maka taklid tersebut jaizun adalah boleh ijma'an, secara ijma', artinya kesepakatan semua ulama. Fakanatil hujjatu fihi, maka adalah hujjah atau dalil di dalam kebolehan taklid tersebut al ijma'ah, adalah ijma' ulama. Wali annal mujtahidah, dan karena sesungguhnya seorang mujtahid fil furu'i, di dalam masalah fikih, imma musibun wa imma mukhtiun, baik ketika dia benar dalam ijtihadnya atau bahkan ketika dia salah, musabun, adalah tetap mendapatkan pahala, ghairu ma'sumin, dan tidak akan pernah mendapatkan dosa. Sesuai dengan hadis Nabi, orang kalau berijtihad, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi nggak ada cerita dia mendapatkan dosa, artinya tidak salah. Kemudian bikhilafi ma dzakarnahu, berbeda dengan apa yang telah kami sebutkan, yaitu berbeda dengan taklid dalam masalah akidah. Ya, sebelumnya sudah dibahas. Makanya di situ amat taklidu fil furu, berarti sebelumnya at taklidu fil akidah atau fil usul. Falihada, maka dari itu jazat taklidu, boleh taklid fiha, di dalam masalah-masalah furu. Bal, bahkan wajib alal ami, bagi orang awam, zalika, taklid di dalam furu tersebut. Artinya kalau bagi orang awam bertaklid dalam masalah fikih itu wajib. Wa dhahaba ba'dul qadariyati, dan berpendapat sebagian dari orang-orang Qadariyah, ila annal amata, bahwasanya sesungguhnya semua orang ya, termasuk orang-orang awam, yalzamuhum an-nadru, wajib bagi mereka an-nadru, mengetahui, melihat, mempelajari, termasuk menimbang-nimbang, memilih-milih, begitu ya. Fid dalili, tentang dalil, fil furu'i, di dalam masalah fikih, aidon, juga. Jadi kalau bagi sebagian orang-orang Qadariyah itu wajib, semua orang itu wajib tahu apa dalilnya, wajib mempelajari, wajib mengetahui, termasuk juga di dalam fikih, apalagi dalam akidah. Wahuwa, dan pendapat demikian itu batilun bi ijma'is sahabati, adalah batil atau buruk atau sesat berdasarkan ijma' para sahabat. Jadi ketika kita menyesatkan orang mengatakan begitu, ada kelompok-kelompok yang mengatakan semua kita wajib tahu dalilnya, wajib menguasainya, tidak boleh taklid, maka itu berarti dia adalah termasuk dari pengikutnya sebagian orang-orang Qadariyah, dan pendapat tersebut sesat karena bertentangan dengan ijma' para sahabat, begitu ya. Fa'innahum, maka sesungguhnya para sahabat itu, kanu, ada mereka itu, yuftuna, memberikan fatwa al-amatah, kepada masyarakat umum ya, sama-sama sahabat ya, atau bahkan yang level tabi'in ya. Apa itu? Wala ya'murunahum, dan para sahabat yang berfatwa itu tidak menyuruh kepada masyarakat umum tersebut binaili darajatil ijtihadi, agar atau untuk mereka bisa mencapai derajat menjadi seorang mujtahid, artinya bisa melihat dalil secara langsung. Wadhalika, dan hal tersebut ya, yaitu adanya mereka tidak disuruh untuk menjadi mujtahid ya, atau adanya bahwa sahabat itu berfatwa kepada umum itu dan tidak memaksa mereka menjadi mujtahid,
atau bahkan adanya ijma' sahabat tentang hal tersebut, maklumun adalah hal yang diketahui ala doruroti secara langsung. Artinya tanpa kita berpikir panjang kita sudah bisa tahu hal tersebut. Tanpa kita mempelajari banyak hal kita sudah paham hal tersebut selama kita ada otaknya, ada akalnya. Wattawatur, dan hal itu diketahui secara terbuka atau diketahui banyak orang atau itu sudah menjadi informasi umum min ulamaihim, dari kalangan ulama para sahabat tersebut, wa awamihim, dan juga dari kalangan masyarakat biasa yang awamnya. Jadi sahabat-sahabat itu tidak semuanya ulama, ada juga yang bukan ulama, karena disebut sahabat ketika dia bertemu Rasulullah, hidup di masa Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah walaupun mungkin tinggalnya jauh. Jadi tidak langsung berguru kepada Rasulullah tetapi berguru kepada sahabat yang lain ya. Jadi masyarakat juga lah. Wali annal ijma'ah, dan karena sesungguhnya ijma' in aqada, sungguh telah terlaksana, atau karena sudah ada ijma' begitu ya. Apa itu ijma'nya? Ala taklifil ami al ahkama, bahwasanya yang harus dilaksanakan atau beban kepada orang-orang awam itu adalah al-ahkama, hukum. Jadi kita itu dibebani untuk melaksanakan hukum. Sholat wajib, kita harus melaksanakan sholat. Bukan dibebani yang lain, yaitu kita harus menjadi seperti mujtahid. Harus paham betul bagaimana dalilnya, kenapa ini menjadi dalilnya, apa hukumnya niat, wajib. Apa dalilnya innamal a'malu binniyat? Kenapa itu menjadi dalil? Bagaimana pertimbangannya? Tidak ada orang harus seperti itu ya. Kalaupun kamu mau bisa seperti itu bagus, tetapi itu bukan kewajiban. Sudah ijma'. Ulama sepakat tidak pernah ada dalam agama ini kewajiban kita harus tahu sampai selevel itu. Nah, kira-kira gampangnya begitu ya. Kemudian wa taklifuhu, dan memaksa atau membebankan orang awam itu al-ijtihadah kepada mencapai level mujtahid atau harus berijtihad, yuaddi, hal tersebut akan menyebabkan ilang kito ilharthi, kepada terputusnya pertanian. Kemudian wan nasali, dan juga terputusnya kegiatan reproduksi. Ya maksudnya orang tidak nikah ya, dan tidak bertani ya. Kemudian wa ta'tilil hirofi, dan juga akan menghanguskan atau memberangus profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan di dunia ini ya. Wassonai, dan juga produksi-produksi. Fayuaddi ila khorobid dunia, maka hal tersebut akan mengancam atau akan menyebabkan kerusakan dunia. Jadi kalau semua orang harus tahu semua dalil secara tertib, semua ibadah harus ada dalilnya, kalau kamu nggak tahu dalilnya nggak sah, itu sudah menyelisihi ijma', itu sudah menyelisihi konsensus para ulama. Tidak ada ulama yang mewajibkan hal tersebut kok. Ada apa orang-orang kemarin sore mengatakan tidak boleh taklid. Artinya kalau tidak boleh taklid itu harus menjadi mujtahid. Mungkin kamu heran, loh kok bisa kalau tidak boleh taklid akan menjadi mujtahid? Nanti akan saya bahas detail secara taklid itu. Ini sekarang kita pakai bahasa general saja. Bahwa ulama-ulama itu membolehkan taklid bahkan secara ijma'. Masuk kepada kitab berikutnya. Ini adalah kitabnya Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra ya. Wa man kana qad ijtahada fa ahta'a falahu ajrun. Itu potongannya. Dan barang siapa yang berijtihad walaupun dia salah ya, atau kemudian dia salah, maka dia tetap mendapatkan pahala. Wa khata'uhu, dan kesalahan dia itu ya di dalam berijtihad maksudnya maghfurun lahu, adalah diampuni baginya atau dimaafkan. Kemudian maka ini pentingnya, faman tarajjah indahu, maka barang siapa yang unggul menurut dia ya, artinya lebih unggul menurut orang tersebut, taklidus syafi'i, apa itu yang lebih unggul bagi dia? Untuk mengikuti Imam Syafi'i atau bertaklid kepada Imam Syafi'i, lam yungkir, maka tidak boleh dia ingkar, alaman kepada orang tarajjah yang unggul, indahu bagi orang tersebut, taklidu malikin, yaitu bertaklid kepada Imam Malik. Jadi orang yang lebih yakin atau menganggap bahwa pendapat Imam Syafi'i itu lebih unggul, lalu dia taklid kepada Imam Syafi'i, tidak boleh dia mengingkari orang yang menganggap taklid kepada Imam Malik itu lebih unggul. Jadi sesama orang taklid tidak boleh saling menyalahkan. Jangan kecangkeman, sama-sama taklid, sama-sama muqallid, sudah sok-sok nyerang-nyerang amaliyah orang ya.
sosok nyerang orang kunut dan sebagainya. Wa man tarajjaha indahu, dan barang siapa yang lebih unggul indahu baginya taklidu Ahmad, untuk bertaklid atau mengikuti pendapat Imam Ahmad, lam yungkir, maka dia tidak boleh mengingkari alaman kepada orang tarajjaha indahu yang lebih unggul baginya taklidus Syafi'i, untuk taklid kepada Imam Syafi'i, wa nahwi dzalik, dan juga taklid kepada selain Imam Syafi'i, seperti misalnya taklid kepada Imam Hanafi, taklid kepada Imam Malik. Jadi kamu silahkan mau taklid kepada mujtahid manapun, tapi jangan lalu menyalahkan orang lain. Ini nasihatnya Ibnu Taimiyah. Ini sudah masuk kepada kitab yang terakhir, kitab muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim, yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in. Langsung kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Fal jawabu annahu, maka untuk menjawab tentang taklid tersebut, annahu, bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah, dhamma, mencela atau menyalahkan atau melarang yang jelas ya, man, kepada orang, a'rodo, yang berpaling atau menolak, amma, atas sesuatu, anzalahu, yang telah diturunkan ya, atau yang telah menurunkan kepada sesuatu itu. Siapa yang menurunkan? Ya Allah ya. Ila taklidil abai, dia berpaling dari apa yang diturunkan Allah, malah memilih kepada ikut nenek moyang mereka. Jadi jelas-jelas orang yang menentang Quran, menentang hadis dengan alasan ikut leluhur, itu yang disebut dengan taklid yang dilarang atau dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu baca dalam Al-Quran mesti seperti itu. Misalnya salah satunya, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami lebih memilih dengan apa-apa yang sudah diturunkan atau diwariskan atau menjadi tradisi leluhur kami. Begitu ya, jadi menolak Islam. Bukan dalam masalah fikih Pak. Bukan masalah berkunut Pak. Bukan masalah apa, tapi dia memang sudah tidak mau dengan Quran, nyata-nyata menolak isi Al-Quran. Begitu. Jadi secara sorih, secara nyata. Jangan lalu orang kunut kamu anggap menolak hadis Nabi atau membuat-buat ajaran Nabi. Toh mereka juga ikut Nabi dengan jalur yang berbeda, dengan dalil yang berbeda. Hanya karena kamu berbeda dalil lalu kamu anggap oh orang ini tidak ikut Nabi. Kita lanjutkan, wa hadzal qadaru minat taklidi, dan keadaan seperti ini atau kadar seperti ini atau kondisi seperti ini adalah termasuk dari taklid. Huwa, di mana taklid itu mimma, adalah termasuk sesuatu ittafaqus salafu, yang telah sepakat para salafus soleh, wal a'immatul arba'atu, dan juga termasuk 4 ulama madhab, ala dhammihi, atas tercelanya hal tersebut, wa tahrimihi, dan mereka juga sepakat atas keharaman tersebut. Sudah ada Quran, ada hadis yang jelas-jelas mengajarkan sesuatu, lalu kamu menolak, kamu memilih ikut leluhur kamu. Itu jelas tertolak. Wa amma, perhatikan, adapun takliduman, bertaklid kepada orang, badala juhdahu, yang telah mensumbangsihkan atau telah mendedikasikan kesungguhannya, fittibai, di dalam mengikuti ma, sesuatu, anzalallahu, yang telah diturunkan oleh Allah, wa khafiyah, dan samar atau tidak nampak atau ya tidak diketahui, alaihi, kepada muqallid tersebut atau kepada orang yang bertaklid tersebut, ba'duhu, sebagian dari apa yang diajarkan oleh Allah atau apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, kandungan Quran itu tidak semua kamu bisa faham. Kandungan hadis tidak semua kamu bisa ngerti. Maka kamu tidak tahu, sehingga khafiya alaihi, ya, khafiya alaina, kita tidak faham. Faqallada, maka dia mengikuti, fihi, di dalam masalah tersebut, masalah apa yang dia tidak tahu tersebut, man, kepada orang, artinya dia ikut orang ya. Huwa, di mana orang tersebut, a'lamu, lebih faham, minhu, dari orang yang ikut ya. Yaitu muqallid ikut mujtahid, karena bagi muqallid tidak nampak apa maksud dari ayat tersebut, di mana ayat tersebut kalau bagi mujtahid malah menjadi nampak apa maksudnya. Fahadha mahmudun, maka perilaku seperti ini adalah terpuji. Artinya taklid seperti ini kebalikan dari taklidnya orang-orang kafir. Ini taklid yang terpuji, ghairu madhmumin, bukan tercela. Masih kamu nggak percaya kalau taklid itu wajib ya? Di sini malah terpuji, bukan tercela. Wa ma'jurun, dan juga ini taklid yang berpahala. Ghairu ma'zurin, bukan taklid yang berdosa. Kama sayati bayanuhu inda dzikri taklidi al wajib,
sebagaimana akan datang penjelasannya ketika akan membahas tentang taklid yang wajib, wasairi, dan juga taklid yang baik ya, walaupun tidak sampai kepada wajib. Jadi sago itu toba ya, baik ya. Ya terpujilah insyaallah taala. Jadi sekarang tinggal kamu yang pilih mau percaya kepada Pak Zul atau orang-orang yang seperti Pak Zul, atau percaya kepada kitab-kitab yang sudah saya bacakan, atau mungkin kamu tidak percaya kepada pembacaan saya. Wallahu alam. Allahumma hdina ahdas sabil. Semoga kita mendapatkan jalan yang terbaik.